Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Al-Imam Malik. Ini merupakan pembahasan terakhir di bab nakirah dan makrifat. Di sini nakirah dan makrifat. Ini ada di nadam 68 sampai 71. 68 71. Jadi ini merupakan nadam 68 69 70 71. Ini merupakan nadam terakhir di bab nakirah dan makrifat. Di sini menjelaskan tentang isim domir. Isim domir yang ini lebih ke isim domir yang mutasil. Ini menjelaskan tentang nun wikoyah, tentang lafaz-lafaz yang bagus dibaca seperti apa, bani apa ada nun wikoyahnya apa tidak. Ini mungkin pembahasannya singkat, tapi di sini saya akan membahas juga mengoprek tentang perlafaz, tentang tata cara bacanya biar paham ini jadi apa, kok dibaca doma, dibaca fathah, dibaca kasroh itu seperti apa. Ini saya akan mengoprek sedikit tentang tata cara bacanya biar yang kurang paham atau yang baru belajar paling enggak bisa membaca kitab kuning sedikit demi sedikit. Tata cara membacanya seperti apa. Langsung saja saya bahas di nadam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini loncat ya. Waltuzima. Ini kan aslinya ulti waltuziman. Waqoblal. Ini kan bacanya gini. Waqoblal yang nafsi malfi'li tuzim. Nunu wikoyatin walaisi qad nudim. Ini dibaca sukun semua karena untuk mencocoki. Sebenarnya kan ini enggak sukun ya. Wal ini kan langsung loncat ini. Set wal tuzima. Ini sebenarnya kan wal tuzima. Nah, ini kan mengikuti wazan ifta'ala. 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 Ini kan mabni majhul. Iltazama. Iltazama. Karena mabni majhul maka dibaca fathah. Tuzima. Tuzima. Dibaca doma. Ini zi-nya dibaca kasroh, sebelumnya lam fiil. Zima. Maka dari itu mabni majhul sendiri itu kan sebenarnya susunannya itu fiil, fa'il dan maf'ul. Fa'ilnya itu dibuang dan diganti maf'ulnya jadi fa'il. Namanya naibul fa'il. Jadi ini jelaskan nun wikoyah ini ditetapkan sebelumnya yang mutakalim besertanya fiil. Contohnya gini, doroba. Saya contohkan doroba. Ini kan fiil madi. Doroba mukul. Jadi yang dinamakan nun wikoyah itu sebelumnya ya mutakalim. Nanti kan ada yang mutakalim ini ya-nya mutakalim. Anggapnya ya-nya mutakalim. Dan besertanya fiil. Berarti kan ini ada ni ya. Di dorobani. Saya langsung tulis saja. Dorobani. Jadi nun wikoyah ini ni-nya itu dinamakan nun wikoyah. Ni, ini kan yang mutakalim. Dorobani mukul sapa wong ni ing ingsun. Kenapa kan dinamakan nun wikoyah? Karena nun wikoyah itu menjaga atau mereksa atau menjaga dari dibacanya kasroh. Apanya seperti ini. Sumiyat bidzalika lianna taki alfila minal kasroti. Jadi dikatakan nun wikoyah karena menjaga dari kasroh. Jadi kalau nggak dikasih nun wikoyah,
kan menjadikan dorobi kan. Nah, dorobi ya. Lam fiilnya jadi kasroh. Fa'al kan gini kan gini ya. Fa'ala. Dan lam fiilnya ini akan menjadi kasroh. Maka nggak boleh. Jadi kasroh kan nggak boleh karena nggak ada istilahnya ikrob atau nggak ada istilahnya mahal kasroh, mahal jar di dalam fiil. Fiil kan ada 3 sebenarnya, kalau nggak fathah, jazm, ya rofa, seperti yang ribu kan. Yang ribu ini kan mahalnya kan rofa. Kalau kemasukan lam jadi mahal jazm, lam yadrib. Kalau kemasukan lam mahalnya jadi nasab, dibaca fathah, lam yadriba. Lam yadriba. Nah, lam yadriba. Jadi nggak ada mahal, nggak ada dibaca kasar, itu nggak ada. Lam fi'lan pasti kalau dibaca doma itu yadribu nggak kemasukan lam atau lam. Kalau kemasukan lam dibaca sukun, kalau kemasukan lam dibaca fathah, nggak ada yang dibaca kasar. Karena untuk menjaga biar nggak dibaca kasroh, maka dikasih nun mikoya, itu namanya dikatakan nun mikoya. Paham ya nun mikoya di sini? Lanjut, langsung kita lanjutkan di sini. Walaisi qadnudim, dan lafaz laisi ini kan laisi ya. Ini lafaz laisi, ini qadnudim. Qadnudim itu pernah didengar. Walaisi tadi lafaz laisi qadnudim, teman-teman dan tekaken apa laisi dalam nadom. Jadi qadnudim itu ada dalam syair, dalam nadom itu ada lafaz laisi. Sebenarnya kan yang paling bagus kan laisani kan. Laisani. Nah, ini contohnya. Laisani paling bagus kan laisani. Cuman ada sebagian nadom, ada di nadom itu laisi. Laisi wis tulisannya. Paling paham. Laisi ada sebagian nadom itu bacanya laisi ya. Bukan laisani tapi laisi itu ada dalam sebagian nadom. Ini saya contohkan nadomnya. Saya bacakan nadomnya. Adatu qaumi ka'adi ditoisi idhabal qaumu al-kiramu laisi. Nah, adatu ngitung-ngitung sapa ingsun qaumi qaum ka'adi ditoisi kaya ngitung-ngitunge tumpukan wedi kang akeh. Idhaba dalam nalikane lunga sapa kaum al-kiramu pira-pira kang mulya laisi ora ana badu kaum sebagian kaum iku ingsun. Nah, ada lafaz laisi kan dalam tanda berarti ini bisa dipakai lafaz laisi karena ada dalam nadom. Tapi yang lebih bagus, lebih terkenal kan laisani, sudah umur apa sudah lumrah kalau dipakai laisani. Ini paham ya? Di sini paham? Kita ke bait yang selanjutnya. Walaitani fasha. Walaitani utawi lafaz laitani iku fasha. Fasha iku masyhur apa laitani. Walaiti lafaz laiti, ini laiti itu nadaro. Nongko apa lafaz laiti. Nah, ini kan dijelaskan tentang lafaz laitani dan laiti. Ini kan jadi mubtada ya, saya cara bacanya seperti ini kan. Malaisi qadnudim ini kan sama, ini jadi mubtada, khobarnya qadnudim. Ini merupakan fi'il madhi maju kan sudah saya bahas tadi yang fi'il madhi maju, paham ya. Ini mahalnya rofa karena jadi mubtada. Ini juga mahalnya rofa karena jadi khobar. Ini walaitani juga mahalnya rofa karena jadi mubtada, ini khobarnya mahalnya rofa karena jadi khobar. Ini mubtada juga mahalnya rofa jadi mubtada, nadaro ini juga jadi khobar mahalnya rofa juga. Jadi lafaz laitani itu terkenal dan lafaz laiti itu langka. Saya hapus ini ya.
yang lebih terkenal itu ya laitani. Laitani kan merupakan tamani, fil tamani, laitani. Tamani itu mengharap-harap sesuatu, mengharap-harap sesuatu yang lebih, atau menghalalkan sesuatu yang lebih gitu. Tamani, laitani, ya, ini yang masyhur itu yang laitani. Sedangkan yang laiti, lafaz laiti ini jarang. Jadi yang lebih maksud itu yang laitani. Yang laiti itu sangat jarang. Ini langsung lanjut. Wakis lan malina sapa sira, malina sapa sira, lala serta lafaz lala. Jadi kalau lafaz lala, ini yang lebih maksud itu lali, karena suruh dibalikan. Kalau ini kan masukkan laitani, yang jarang laiti. Kalau ini dibalik, lala itu lebih maksud lali. Lala lebih masyhur lali. Sedangkan yang jarang la'alani. Ini jarang sekali la'alani. Ini dibalik. Kalau lala berarti yang masyhur la'ali, yang jarang la'alani. Ini ada keterangannya. Tentang la'ala, karena dikatakan la'ala itu dibaca la'ala itu sangat masyhur daripada la'alani. Kenapa? Karena didengarkan di dalam Al-Quran itu lafaz la'ali. Seperti Al-Quran kan ada dijelaskan, Al Quran la'ali ablugul asbabas samawati fatoli'a ila ilahi Musa. Ini ada di surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Jadi la'ali itu emang ada dalam Al-Quran. Ini sudah masyhur la'ali. Jadi lafaz la'ali itu sudah sering digunakan daripada lafaz la'alani. Ada juga yang menggunakan la'alani dalam syair. Dalam syair sebagian ada lafaz la'ani, tapi lebih masyhur dikatakan la'ali. Ini paham ya? Yang saya di sini langsung ini saya lanjutkan. Wakun mukhayyara lan ana sapa sira iku mukhayyara. Ini jadi khobarnya kana. Kana sendiri kan kana wakhwatuha. Kana sendiri itu kan marofakkan mubtada, raf'ul mubtada, nasbul khobar. Jadi karena itu kan merofakan mubtada dan menasabkan khobar, maka ini jadi khobarnya, maka dibaca nasab. Mahalnya kan mahal nasab dibaca fathah, mahalnya nasab. Jadi wakun mukhayyara lan ana sapa sira iku mukhayyara. Wong kang milih, mukhayyara iku mukhayyara wong akan milih atau bisa memilih fil bagiati dalam sekerine lafaz laita malala. Jadi Kiai Musnad menyatakan bisa memilih kalau selainnya atau selainnya lafaz laita atau lelis.
Maksudnya kan ada lafadz laita la'ali kan selainnya kan bisa memilih. Contohnya kalau fil baqiyah itu arahnya dalam kitab ini dikatakan mana deh? Fil baqiyati wahya. Jadi yang namakan baqiyah itu fil baqiyah itu yang selainnya la'ala selainnya laita ma la'ali. Jadi selainnya fil baqiyat itu bermakna ini ya. Fil baqiyati. Fil baqiyati itu contohnya maksudnya fil baqiyat itu inna wa anna dan wa ka'anna walakinna. Wa ka'anna dan lafadz walakinna. Jadi inna bisa diucapkan ini atau innani, bisa diucapkan ini atau innani. Ini atau innani ya. Dipaham ya? Ini, inna bisa dibaca ini atau innani atau sama ana juga dibaca annani juga bisa. Anna bisa dibaca ani, nani ya. Ini kedudukannya sama, dibaca ani, dibaca tambah nun nikoya atau dengan nun nikoya juga sama kedudukannya. Nggak ada lebih bagus, nggak, ini kedudukannya sama, bisa dibaca inna ini atau dibaca innani juga bisa. Jadi kedudukannya sama, nggak ada yang lebih maksud dan nggak ada yang lebih baik dan lebih nggak ada, kedudukannya sama. Terserah mau baca, kalau inna lah dibaca ini bisa atau lafadz innani juga bisa. Paham ya? Ini yang lanjut, ini paham? Ini lanjut sini. Watiroron khofafa minni wa ani baduman qad salaf. Jadi ini loncat wa khaffafa lan moco enteng ittiroron yang dalam tingkah darurat minni adalah lafadz minni wa ani lan yang dalam ani. Sopo baduman sebagian ulama kot salaf kan teman-teman wis dingin sopo man. Jadi dibaca enteng dalam tingkah darurat. Nah ini kan balik ini. Wa khafafan ittiroron dalam tingkah darurat minni lafadz minni ani dan lafadz ani, yaitu jadi fa'ilnya sebagian ulama yang telah terdahulu, ulama yang terdahulu sebelumnya Kiai Musonef, ulama yang terdahulu. Jadi idroron itu maksudnya cara digunakan darurat atau dalam syair, biasanya dalam syair itu ada digunakan seperti itu.
banyak dibaca mini, ani, karena untuk alasannya karena subutun nun lihafdil bina, menetapkan nun karena untuk menjaga kemakniannya. Jadi lebih banyak dibaca mini wa ani, jarang dibaca langsung dibaca enteng mini ya. Jadi sangat jarang dibaca mini atau dibaca ani ya. Ani nggak tambah tasdid, baca enteng maksudnya. Baca mini atau ani sangat jarang tambah tasdid. Yang paling banyak ya dibaca mini ada tasdidnya, ani ada tasdidnya. Ani mini. Paham ya? Ya paham. Langsung sini, ini ada loncat-loncat juga. Waladuni, ini loncat ke sini yang pertama ya. Ini loncat ke sini. Waladuni langsung loncat ke kola. Waladuni langsung loncat ke kola. Waladuni tapi lafadun ini kola. Seperti apa laduni? Fi laduni ini ke sini. Fi laduni. Yang dalam lafad laduni. Maksudnya seperti ini. Lafad laduni itu sering banyak digunakan daripada lafad laduni tanpa tasdid. Nah, saya contohkan ya. Jadi laduni yang ada tasdidnya ini sering digunakan, ini masyhur. Kasirul masyhur sering digunakan, terkenal. Masyhur, terkenal. Kalau yang lafaz laduni tanpa tasdid, laduni tanpa tasdid ini nadar, jarang digunakan, nadar. Sedikit pola. Jadi sedikit. Jadi yang lebih masyhur itu lafaz laduni. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an ada dalam surat Al-Kahfi ayat 76. Jadi lafaznya seperti ini. Qad balagta min ladunni udra. Qad balagta min ladunni udra. Laduni udra. Qad balagta min laduni tasdid ini. Min laduni, nah ini kan tasdid. Intinya kan benar tasdid. Min laduni udra. Ini kan laduninya kan nunnya tasdid. Min laduni tasdid. Min laduni udra. Ini surat Al-Kahfi ayat 76. Al-Kahfi ayat 76. Di surat Al-Kahfi 76 kan sudah jelaskan ya. Min laduni kan lebih terkenal. Kalau daripada laduni lebih terkenal daripada laduni. Kalau laduni itu pola sedikit sekali, cara digunakan. Paham ya? Ini yang sini sampai paham. Langsung fi qadni wa qadni al-hadfu aidan qad yafi. Fi qadni adalah lafaz qadni, ini lafaz qadni. Wa qadni dan lafaz qadni yang ini. Ini jadi khabar muqaddam.
wa fi qadni wa qadni lan iku ing dalam lafal qadni wa qadni al hadfu utawi ini kan jadi mubtada muakhir. Al hadfu utawi buang aidon hale male iku qad yafi qad yafi teman tumeka apa hadfu. Jadi wa fi qadni wakotnya yang dalam lafaz qadni wakotnya adalah hadfu. Hadfu ini jadi mubtada muakhir dan juga menjadi mubtada muqaddam dari lafaz qad yafi ini jadi khabarnya. Jadi membuang lafaz membuang ni dan ninya ini qadni wakotnya juga ada yang ditetapkan atau ada pernah datang membuang lafaz ni pada lafaz qadni atau qadni. Ada di syair yang terkumpul, ada yang dibuang, ada yang enggak. Yang lafaz qadni min nasri al khubaibaini qadi. Nah, jadi kan ada yang dibaca qadni atau dibaca qadi. Qadi jadi tanpa nun, qadi langsung qadi. Jadi ada dibaca qadni, ada dibaca qadi langsung. Karena dalam syair juga ada yang dibaca qadni dengan nun wikoya atau tanpa nun. Jadi qadi. Seperti itu. Mungkin pembahasannya cukup simpel ya, tidak terlalu rumit. Jadi cuma membahas tentang kata-kata cara bacanya seperti apa pada dhamir mutasil yang ada nun wikoyanya, cara bacanya seperti apa. Mungkin cukup simpel dan ringkas. Tadi sudah saya bahas juga tentang tata cara membacanya seperti apa, jadi apa, seperti apa, kalau dibaca seperti ini. Dari penjelasan ini insya Allah sudah paham semua ya. Mungkin ini terakhir dari ini terakhir dari nadom dari bab isim nakirah dan isim ma'rifat. Ini bab nadom terakhir dari isim nakirah dan isim ma'rifat. Nanti ada nadom setelahnya itu tentang bab isim alam. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang isim alam. Nanti dalam berikutnya kita akan membahas isim alam, melanjutkan bab nakirah dan ma'rifat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.